pasti akan mendapatkan balasan Allah. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan juga yang kita berbuat, pasti perbuatan itu sekecil apapun tetap tercatat dan pastinya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala apapun kejelekan. Ya ma'asyiral muslimin wa jamaa'atul mu'minin rahimahullah wa ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulna li sahibika yawmal jum'ati asibatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus as-salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syaraf wal ikram. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyahyinhu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sallallahu alaihi hadirin jemaah Allah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak, marilah kita senantiasa terus-menerus meningkatkan segala ketakwaan kita, meningkatkan akan segala anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kita syukuri dan kita gunakan anugerah itu di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini khatib berpesan kepada diri khatib dan mengajak kepada seluruh jamaah untuk sekali lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sekaligus satu paket tidak hanya menjalankan perintah Allah tetapi juga mau berusaha menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang. Hadirin jamaah Allah, beribadah kepada Allah akan menjadi manifestasi tentunya mendasari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah Allah, takwa, arti takwa, ketakwaan itu dapat diwujudkan dengan cara tidak hanya berkata-kata, tetapi harus disertai dengan beramal baik. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan diperhatikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sekecil apapun, seperti hanya sekedar senyuman, menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan lampu di jalan umum, atau memberikan sedekah sekecil apapun kepada orang lain, dan orang lain itu merasa bahagia, sangat berharga di sisi Allah. Bahkan Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Nahl ayat 97 yang tadi dibacakan oleh khatib dalam muqaddimah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin unsa wa huwa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka seorang mukmin, sungguh kata Allah, kami pasti akan berikan kepada kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Dengan ayat tersebut kita menjadi tentunya termotivasi, semangat untuk berbuat baik. Sebab sekali lagi apa yang digambarkan dalam Al-Quran tadi, sekecil apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan juga yang kita berbuat, pasti perbuatan itu sekecil apapun tetap tercatat dan pastinya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejelekan kita itu pasti tercatat oleh Allah dan balasan dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya akan dibalas. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Dalam surah Az-Zalzalah ini kata zarrah, kalau itu mengumpamakan itu merujuk pada suatu benda yang terkecil dan bisa dibayangkan oleh manusia. Barang yang paling kecil yang kita lihat, yang dibayangkan oleh kita panca indera. Secara bahasa zarrah, semut yang sangat kecil, semut merah yang kecil,
atau debu yang berterbangan di udara, itulah zarrah. Sekecil apapun perbuatan itu pasti akan dibalas Allah. Allah menggunakan perumpamaan ini dalam Misqal Dzarrah untuk menegaskan sekali lagi, hadirin Allah, sekecil apapun perbuatan kita, perbuatan manusia alam dunia, baik perbuatan itu buruk atau baik, pasti akan mendapatkan balasan. Kalaupun tidak di dunia, pastinya balasan itu akan ada di akhirat. Hadirin Allah, tentunya kita semua ingin terus menerus beramal baik di masa hidup di dunia. Namun pastinya karena keterbatasan umur, setelah kita meninggal dunia, maka amal baik itu akan terputus. Kalau diumpamakan umur umat Nabi Muhammad rata-rata 63 tahun, maka selama 63 tahun itu kita amal akan terputus. Maka kita tidak bisa berbuat amal kebaikan setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri selagi kita masih diberikan anugerah hidup di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yantafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal kecuali tiga perkara, kecuali tiga amal yang tidak akan terputus. Pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat, ilmu yang bermanfaat. Dan waladun shalih yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian dalam hadis lain dijabarkan yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, Nabi Muhammad SAW menerangkan 7 jenis amal yang pahalanya akan terus mengalir meski sang pemilik amal itu setelah meninggal dunia. Kata Rasulullah, 7 amal itu Safun yajri lil-'abdi ajruhunna wa fi qabrihi ba'da mautih, man 'allama 'ilman aw qara nahran aw hafara dhikran aw ghasa nahlan aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka malakan ay yastaghfira ba'da mautih. Kata Rasulullah, ada 7 amal yang pahalanya meskipun kita sudah meninggal akan terus mengalir kepada seorang di alam kuburnya nanti setelah meninggal. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang mengalirkan atau mengeruk atau meluaskan sungai untuk pemanfaatan. Ketiga, orang yang menggali sumur. Yang keempat, orang yang menanam pohon bunga. Yang kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam, orang yang mewariskan mushaf. Dan yang ketujuh, orang yang meninggalkan anak keturunan yang memintakan ampunan, yang memintakan ampunan bagi mereka setelah meninggal. Hadirin Allah, dari ketujuh ini, apabila kita perhatikan, tentunya amal-amal ini sebagian besar amal yang sedang tadi adalah amalan yang memiliki kebermanfaatan bagi orang lain. Bukan manfaat pada dirinya, tetapi amalnya itu bermanfaat kepada orang lain. 7 amal jariyah. Yang pertama bisa kita lihat, mengajarkan ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disebarkan, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dan ilmu itu diamalkan juga orang lain. Tidak harus mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi, cukup kalau hanya bisa mengajarkan ilmu agar tafa kepada anak didik kita, kepada anak kita, maka itu ilmu yang bermanfaat yang akan kita
teruskan pengembangan anak didik kita. Rasulullah jelas bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi ayyuqsa min ujurihim syai'." Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalimatullah. Kemudian yang kedua, selain ilmu, amal yang terus akan mengalir pahalanya adalah mengalirkan air sungai, membuat jalur air untuk kebutuhan umum, menggarisi solokan-solokan untuk kebutuhan umum, kemudian menggali sumur, menyediakan sumber air di tempat yang membutuhkan, mengalirkan, menggali sumur untuk tempat wudhu. Ini semua adalah amal-amalan yang akan terus mengalir pahalanya setelah kita meninggal. Yang keempat, kata Rasulullah, amalan yang juga setelah kita meninggal akan mengalir adalah menanam pohon. Menanam pohon yang berbuah, yang buah itu dimakan oleh keturunan kita, dimakan oleh makhluk hidup yang lain, maka kita juga akan menjadikan amalan yang akan terus kita dapatkan manfaatnya setelah meninggal. Kemudian yang kelima, membangun masjid sebagai tempat ibadah bersama untuk umat, untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar. Maka selagi masjid itu dipakai oleh sekitar masyarakat kita, maka kita yang membangun setelah meninggal itu akan mendapatkan pahala. Dan yang keenam, kata Rasulullah, amalan yang sepele tetapi akan terus mengalir adalah mewariskan mushaf. Mewariskan mushaf, memberikan Al-Quran kepada anak-anak, kepada orang lain untuk dibaca, dimanfaatkan orang lain, maka itu pun selagi mushaf itu dibaca oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan yang terakhir adalah tentunya yang terus kita harapkan adalah meninggalkan anak-anak soleh yang selalu mendoakan kita, mendoakan orang tuanya meskipun kita sudah tidak umur. Hadirin jamaah, maka sekali lagi, selagi kita masih hidup dan dapat melakukan kebaikan, lakukanlah amal-amalan. Kalau bisa 7 amalan itu kita berusaha lakukan. Bila tidak mampu ke 7 amalan itu yang kita lakukan untuk menambah bekal dalam akhirat, setidaknya salah satu dari 7 amalan itu mari kita perjuangkan mumpung masih di dalam dunia. Sehingga saya lagi berharap meski nanti kelak kita sudah meninggal dunia, kita dalam kubur yang gelap gulita sendiri, kita akan terus ditemani oleh amal-amal kita. Pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kita semua rahmat, memberikan keberkahan dan keselamatan, serta menjaga kita segala penyakit musibah, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan kebaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana bima fihi min al-ayatil hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه لغفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Allah